弟兄姊妹平安，感谢上帝，我们又可以在一起聚会。虽然借着网络，但是我们知道，上帝在你旁边，与我们同在。我们可以感受到，他就是爱我们的天父，爱我们的上帝。圣经说，虽然千人扑倒在我们右边，万人扑倒在我们的旁边，我们不会遭害，因为神与我们同在。他是爱你爱我的阿爸父，所以我们今天要感谢他，我们今天要敬拜他，我们今天要赞美他。来，我们一起祷告。主耶稣，我们感谢你，让我们每一个人对你的信心不动摇，对你的信心更坚固更坚定，因为我们知道你永远与我们同在，不会撇下我们，不会离弃我们。主，我们感谢你，这个时候求你的爱来浇灌在我们当中，拥抱你每一个孩子，让你每一个孩子可以感受到你温暖的拥抱。对你每个孩子说，孩子不要害怕，因为我爱你，我永远与你同在。感谢你，求主来祝福我们的聚会。我们就开始是奉主耶稣基督得胜的名求，哈利路亚，阿们。为真疑惑，全然相信你心是慈爱，哦，我主
在每时每刻，我的生命中，你总不会撇下我。虽然天空阴霾黑暗，乌云拦住前面道路，暴风雨临到，巨浪也冲击，你总不会撇下我，离弃我。虽然有千人扑倒在我的身旁，虽然有千人扑倒在我身旁，你此时却能伸我的帮助。虽然有万人却都扑倒在我右边，我永不动摇，因耶稣陪伴我。主，我们感谢你，为真疑惑，全然相信你的心是慈爱，你寻求慈爱，哦，我主，在每时每刻，我的生命中，你总不会撇下我。虽然天空阴霾黑暗，乌云拦住前面道路，暴风雨临到，巨浪也冲击，你总不会撇下我，离弃我。虽然有千人扑倒在我身旁，你仍是却能伸我的帮助。虽然有万人却都扑倒在我右边，我永不动摇，因耶稣陪伴我。虽然有千人扑倒在我右边，虽然有千人扑倒在我身旁，你就是我们的上帝，全能神，你仍是却能伸我的帮助。虽然有万人却都扑倒在我右边，我永不动摇，因耶稣陪伴我，我永不动摇，我永不动摇，因耶稣陪伴我，我永不动摇，我永不动摇，因耶稣陪伴我。
无限恩惠，无限慈爱，紧紧跟随我一生。赞美你，敬拜你，我的神。在此，我永远相信说，我永远相信你丰盛的祝福充满我，无限恩惠，无限慈爱，紧紧跟随我一生。赞美你，敬拜你，我的神。虽然面对患难，经过了死荫幽谷，我不惧怕，因你与我同在。来，我们宣告。虽然经过危机、狂风巨浪的冲击，我不惧怕，因你在我身旁。来，对他说，我相信，我永远相信你丰盛的祝福充满我，无限恩惠，无限慈爱，紧紧跟随我一生。赞美你，敬拜你，我的神。我永远相信，我永远相信你丰盛的祝福充满我，无限恩惠，无限慈爱，紧紧跟随我一生。赞美你，敬拜你，我的神。来，我们从头开始。虽然面对患难，经过了死荫幽谷，我不惧怕，因你与我同在。主啊，我们真的不惧怕。虽然经过危机、狂风巨浪的冲击，我不惧怕，因你在我身旁。来，相信他，一起举起你的手。我永远相信 Yes, Lord。你丰盛的祝福充满我，无限恩惠，无限慈爱，紧紧跟随我一生。赞美你，敬拜你，我的神。主，我永远相信你。我永远相信你丰盛的祝福充满我，无限恩惠，无限慈爱，紧紧跟随我一生。赞美你，敬拜你，我的神。我永远相信你，我永远相信 Yes Lord， 你丰盛的祝福充满我，无限恩惠，无限慈爱，紧紧跟随我一生。赞美你，敬拜你，我的神。赞美你，敬拜你，我的神。赞美你，敬拜你。赞美你，敬拜你，主耶稣。哈利路亚，哈利路亚，我们感谢你。来，我们预备我们的心，来听神的话。他爱你，甚至把你的名刻在他的心。耶稣，你被钉在十字架，
把自己献为祭。你的宝血为我流，洗净我一切的罪。眼泪是为我哭，一点一滴上充满爱。罪的代价在你身上坚定在十字架。主你的爱，主你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心刻着我名，你是我避难所。爱何等深，爱何等广，爱何等奇妙。耶稣，你竟然为我舍命，因你真心爱我。在我寂寞的时刻，你双手拥抱着我，又悄悄对我说，你永远不离弃我。破碎生命，记忆复活，幸福属于我。你也是我亲密的朋友。主你的心刻着我名，你是我避难所。爱何等深，爱何等广，爱何等奇妙。耶稣你被钉在十字架，把自己献为祭。你的宝血为我流，洗净我一切的罪。眼泪是为我哭，一点一滴都充满爱。罪的代价在你身上坚定在十字架。是我亲密的朋友。主你的心刻着我名，你是我避难所。爱何等深，爱何等广，爱何等奇妙。来举起你的手说，主你的爱，主你的恩，日夜跟随我。主你的爱，主你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心刻着我名，你是我避难所。爱何等深，爱何等广，爱何等奇妙。主你的爱，主你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心刻着我名，你是我避难所。爱何等深，爱何等广，爱何等奇妙。爱何等深，爱何等广，爱何等奇妙。爱
Shalom semuanya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya akan tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda itu adalah penyakit sampar yang bisa kita sebutkan sebagai pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 adalah bagian dari tanda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ada yang berkata bahwa penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Malah pada tahun 1918 sampai dengan 1920 ada wabah flu Spanyol yang menyebabkan 50 juta orang meninggal. Tetapi Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara Tuhan Yesus tidak segera datang, ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera sebanyak 4 kali. Dan waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat sebanyak 2 kali." Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera" 2000 tahun yang lalu, apalagi hari-hari ini, pasti lebih segera lagi. Hati-hati, jangan terjebak menjadi pengejek-pengejek yang dengan ejekannya berkata, "Di mana janji kedatangannya itu? Dari dulu keadaan tetap seperti ini. Katanya salah satu tanda adalah penyakit sampar. Mana buktinya? Penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang, tetapi ternyata Tuhan Yesus belum juga datang." Jangan berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus pasti datang kembali. Atau jangan juga berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus belum segera datang. Kita tidak tahu dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Yang penting Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit sampar seperti pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda kedatangannya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya bahwa Dia akan segera datang. Sehingga kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Saya percaya bahwa sikap orang percaya dari zaman ke zaman yang melihat dan mengalami malapetaka, mungkin itu perang, mungkin itu bencana alam, termasuk penyakit sampar, akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sebagai contoh, Bapak Gereja yang bernama Cyprianus, yang adalah uskup gereja Kartago pada zaman Kekaisaran Romawi, yang mengalami pandemi pada tahun 250 sampai 271 Masehi. Pada saat itu di Roma saja sekitar 5.000 orang meninggal per hari. Cyprianus menyebutkan bahwa pandemi tersebut sebagai akhir zaman. Memang ini terbukti keliru. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihat keyakinannya bahwa ini adalah akhir zaman justru membuat terjadinya kebangunan rohani. Gereja terlibat dalam pelayanan sosial diakonia yang dahsyat. Melihat itu banyak orang menjadi percaya dan gereja berkembang pesat. Jadi setiap zaman seolah-olah Tuhan menciptakan situasi, apakah itu perang, bencana alam, kelaparan, termasuk penyakit sampar, agar perkataan Tuhan Yesus, "Aku datang segera" itu selalu ada di dalam hati orang percaya. Sehingga mereka selalu dalam kondisi berjaga-jaga, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Demikian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu kita-kita ini, bergerak menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara dengan begitu serius kepada saya tentang "Aku datang segera", saya selalu memperkatakan hal ini. Saya selalu mengingatkan agar kita lebih intim dengan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan kepada kita adalah kembali kepada kasih mula-mula.
Ingat, kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Sang mempelai pria akan datang dengan segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, bahwa jemaat di Efesus itu rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul palsu, tetap sabar dan mau menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Tidak mengenal lelah, membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci, kata Tuhan Yesus. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus. Ini adalah pengajaran sesat, karena kitab Perjanjian Baru mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa orang yang hidup dalam percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat ini, saya berkata bahwa jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Akan tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dianmu artinya mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kesimpulan dari pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, yang juga berarti buat kita semua, adalah apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan kepada kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya, kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Pengalaman saya pada waktu itu adalah keinginan untuk selalu berdoa. Keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keinginan untuk membaca Alkitab. Keinginan untuk hidup kudus. Keinginan untuk melayani Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kalau kita melihat proses keselamatan, maka proses keselamatan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah proses justification, yang artinya pembenaran. Tahap yang kedua adalah proses sanctification, yang artinya pengudusan. Tahap yang ketiga adalah proses glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Pada proses pertama, yaitu proses justification atau pembenaran,
kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kasih mula-mula. Setelah itu kita memasuki tahap yang kedua, yaitu proses sanctification atau pengudusan. Dalam proses ini, kita akan dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan masuk dalam proses yang ketiga, yaitu glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Jadi, yang diangkat itu adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Pada waktu memasuki proses sanctification atau pengudusan ini, dengan berbagai macam alasan, kualitas kasih kita kepada Tuhan yang tadinya penuh dengan kasih yang mula-mula bisa berubah menjadi seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Saya pribadi juga mengalami seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Tetapi melalui pengudusan secara terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, juga disertai dengan proses yang menyakitkan, saya kembali kepada kasih mula-mula sampai dengan hari ini. Haleluya. Saya akan bertanya kepada saudara, bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk melihat kualitas kasih kita kepada Tuhan melalui kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab yang khususnya membahas kasih yang unik di antara dua orang mempelai, yaitu antara Salomo dengan gadis Sulam yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Karena beberapa nats penting dalam Perjanjian Baru melukiskan kasih Kristus bagi gerejanya dengan memakai hubungan pernikahan, maka kitab Kidung Agung dapat dipandang sebagai melukiskan kasih yang ada di antara Kristus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, yaitu kita-kita ini. Sama halnya dengan iman kita yang harus bertumbuh. Demikian juga kualitas kasih kita kepada Tuhan harus bertumbuh. Secara sederhana, kitab Kidung Agung ini menggambarkan 3 tingkat kualitas kasih. Dan ini juga menunjukkan tingkat kualitas kasih kita dengan Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 16 yang berkata, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, Tuhan milikku, aku miliknya Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 yang berkata, aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, aku milik Tuhan, Tuhan milikku. Tingkat kualitas kasih yang ketiga terdapat dalam Kidung Agung 7 ayat 10 yang berkata, kepunyaan kekasihku aku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku milik Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama bisa dikatakan ini adalah kasih yang egois. Karena yang dikedepankan itu, Tuhan adalah milikku, baru aku milik Tuhan. Maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati. Jadi karena Tuhan milikku, berkati aku dong Tuhan. Biasanya jarang bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap rencana atau langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau dia punya rencana, langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Biasanya juga jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Itu tingkat yang pertama. Tapi tingkat kualitas kasih yang kedua bisa dikatakan sebagai kasih bersyarat.
Aku milik Tuhan. Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku miliknya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan adalah milikku. Berarti mulai ada satu peningkatan. Di sini mulai ada menyinggung tentang melayani Tuhan. Tetapi dengan syarat. Supaya Tuhan memberkati. Jadi motivasi mau melayani karena mau diberkati Tuhan. Itu tingkat kualitas kasih yang kedua. Tetapi sekarang tingkat kualitas kasih yang ketiga. Inilah yang disebutkan kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang semula. Aku milik Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embelnya lagi. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku milik Tuhan. Bukan milikku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Aku sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Orang yang memiliki kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini. Mendapatkan makanan adalah motivasi manusia dalam bekerja atau berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini, artinya fokus hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kepada makanan, meskipun makanan itu perlu. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan melayani Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan selalu berkata, sebab engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Suatu hamba, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujian ini diajarkan oleh Daud dan terus dinyanyikan setelah zaman Daud. Tuhan memberitahu kepada Daud
hal yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu kalau dipuji oleh kita, bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, nyanyikan terus pujian tadi. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya, yang membawa aku kepada kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Orang yang memiliki kasih mula-mula dalam masa pandemi COVID-19 ini akan tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus memperkatakannya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula akan melakukan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah. Yang sudah berbahasa roh saat ini.
Yang belum, terus katakan haleluya, haleluya. Orialala bakana maya ralala barabara. Oh rarabasande. Ikarala maya rala bala 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 bala. Orala bala bala bala. Orialala bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Ore de beda bala. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini semua Tuhan. Hamba berdoa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Bapa, hamba berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak-Mu yang mengalami bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Mungkin mereka ketakutan, kebingungan. Ketakutan yang berlebihan, paranoid Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Yang terpapar dengan COVID-19 sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sekarang perintahkan COVID-19. Kau keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Oh rala bara bara bara. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Katakan ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu, terima urapi anak-anakmu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh ya terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anakmu. Shalom. Atas nama Gembala serta seluruh pengerja dan Jemaat Modern Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 25 Oktober 2020 akan dilayani oleh Bapak PDM Ari Kiswanto. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore, dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Welcome Baby Day, Youth dan Junior Service, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBIPRJ CK7. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening Persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBIPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Daniswara Haryono, Rektor Universitas Kristen Indonesia yang berlatar belakang profesi sebagai advokat, telah bergabung di GBIPRJ sejak sekitar 8 tahun yang lalu. Dan dalam 3 bulan belakangan ini, saya pun mengikuti kegiatan doa fajar CK7 setiap pagi. Ini bermula pada saat saya terpapar COVID di akhir bulan Juni 2020. Dalam situasi seperti itu, saya merasa sendiri, saya merasa khawatir terhadap kondisi kesehatan saya pada saat itu, dan saya mulai mengikuti doa fajar.
Luar biasa, saya merasa diberkati. Setiap pagi saya menerima firman Tuhan. Setiap pagi, walaupun pada saat itu saya diharuskan untuk sendiri, saya tetap bisa berdoa. Saya tetap bisa bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu pujian. Dan itu sangat membuat saya nyaman dan tenang. Saya juga merasa bahwa Tuhan Yesus selalu bersama saya. Tuhan selalu menunjukkan jalan yang baik yang harus saya tempuh. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Dr. Yanto Simko Putra dan juga tim Doa Fajar CK7 yang telah dengan kesungguhan hati melayani kami semua para jemaatnya, sehingga kami merasa diberkati. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Dan sehubungan Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, doa fajar diliburkan. Cobaan, tekanan, dan penderitaan adalah sebuah proses menuju mental yang tangguh dan dewasa. Proses tersebut adalah modal kita untuk menjadi lebih baik dalam meraih hidup yang sukses dan yang lebih berkualitas dan bermartabat. Kali ini kita akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat berharga dari seorang motivator ternama di tanah air. Beliau akan membagikan 5 kiat sukses untuk mengubah diri kita menjadi seorang yang lebih baik di masa depan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MUI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam dengan pembicara Andri Wongso. Dengan topik membentuk mindset miliarder. Webinar ini gratis, silakan daftar dengan segera klik www.gbprj.org/MUI. Untuk link, user ID, dan password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini banyak yang menolak kasih. Hati menjadi tawar sehingga segala sesuatunya dipikirkan dengan logika. Betapa mengkhawatirkannya ketika kasih mulai ditimbang-timbang. Memilih hanya mengasihi orang yang menyenangkan kita, dan ironisnya kasih mulai bersyarat. Kita lupa bahwa kita sudah lebih dahulu dikasihi Tuhan. Mengasihi adalah perintah Tuhan, namun pilihan untuk mengasihi ada di tangan kita. Mari para wanita, kami mengundang untuk mengikuti ibadah WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBPRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 1 siang dengan tema Pursue Love yang akan dilayani oleh Evangelis Alexandra Sadeli. Ibadah akan disertai dengan sesi tanya jawab. Jadi, jangan lewatkan ibadah tersebut dan ajak saudara-saudara dan teman-teman kita semua. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak PDM Roy Tanujaya. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Berperan sebagai orang tua dan melakukan parenting memang bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam setiap fase parenting. Bagaimana pola asuh dalam era layar sentuh atau mesin ketik versus iPad?
WOI CK7 berkolaborasi dengan JG Casey mengadakan Share and Talk bersama Ibu Charlotte Priyatna, pendiri sekolah Atalia dan seorang konselor keluarga dengan tema Papa Mama Bukan Hanya Sebutan. Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, pukul 10 pagi sampai dengan pukul 11.30 siang, via Zoom. Untuk link, user ID, dan password, dapat menghubungi nomor WhatsApp di 0822 2300 5577. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第3个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后诗13。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第3个无形界的意义。第3个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿萨苏街所发生的。第3个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第3个无形界将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第3个无形界是在印度尼西亚诞生，被推动到列国，这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个无形界将施下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，CK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下7:14，这称为我名下的之民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体CK7华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用成为第3无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的CK7牧师长实验者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在CK7的牧养圣工，使我们所有在CK7的子民配得在上帝面前。我们也为波托利教会、神的教会、奥罗罗巴大学和世界人们福音祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也为在CK7兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民
能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大地祝福他们，阿门。 Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. 我永远相信 Yes Lord， 你丰盛的祝福充满我，无限的恩惠，无限慈爱，紧紧